Vietnam harus mengakui ketangguhan Jepang dalam pertandingan babak 8 besar Piala Asia Futsal Wanita. Di pertandingan tersebut, Vietnam dikalahkan oleh Jepang dengan skor telak 2-0. Seperti inilah komentar fans Vietnam. Pergi jauh dan lama barulah menunjukkan kemampuan yang sesungguhnya, seperti Thailand. Kalau cuma sekali karena keberuntungan atau kecelakaan, itu tidak membuktikan apa-apa. Dengan kemampuan seperti itu, sebaiknya jangan berharap lolos ke Piala Dunia hanya karena keberuntungan. Jangan pernah membiarkan pelatih Vietnam melatih di tingkat tim nasional, apapun cabang olahraganya, karena mereka tidak pernah memiliki perhitungan dan kecerdikan, hanya bisa berteriak keras saja. Strategi pelatih yang buruk saja, terlalu suka pamer, jadi sekarang harus menelan pil pahit. Imbang lawan Filipina saja sudah cukup, tapi malah ngotot cetak 3 gol demi jadi juara grup. Sekarang malah jadi penonton Piala Dunia. Kan sudah bilang, waktu lawan Iran, mendingan sengaja cetak gol bunuh diri saja, biar bisa ketemu Taiwan, tapi tidak mau dengar. Sudah kehilangan tiket ke Piala Dunia kan? Strategi pelatih sangat buruk. Saat Iran tidak ingin bermain, Vietnam seharusnya pura-pura cedera setengah tim agar kalah saja. 5 orang pura-pura cedera, tinggal 2 orang di lapangan, sudah pasti kalah dari Iran. Pelatihnya terlalu bodoh. Tim pelatih salah perhitungan karena harus bertemu Jepang langsung di perempat final. Pulang saja, teman-teman. Kualitas kita memang tidak selevel dengan mereka. Biarkan mereka yang lebih pantas lolos ke Piala Dunia. Tapi kalau tim-tim yang setara seperti Indonesia, Thailand, Hong Kong, dan lain-lain yang lolos ke Piala Dunia, rasanya benar-benar bikin kesal. Tidak menyangka Jepang kalah dari Thailand. Kira-kira Vietnam akan bertemu Thailand. Benar-benar pepatah manusia berencana tapi Tuhan yang menentukan. Apa-apaan itu? Sengaja mau ketemu Vietnam. Kalau menang lawan Thailand, bisa masuk ke jalur yang lebih ringan. Di sana hanya bertemu Taiwan dan Tiongkok. Tapi malah pilih jalur ini. Harus lawan Vietnam dan Iran. Iran itu juara bertahan. Vietnam termasuk 4 besar Asia. Jelas lebih sulit daripada Taiwan dan Tiongkok. Kekuatan Tiongkok juga belum tentu 100% bisa mengalahkan Indonesia. Rasio kekuatannya 6/4 saja. Dibandingkan dengan Indonesia, belum bisa dipastikan siapa yang lebih unggul. Fisik Indonesia juga cukup bagus. Melihat gaya permainan, tim wanita Vietnam tidak ada kesempatan melawan tim wanita Jepang. Tidak bisa menyerang dan menyelesaikan peluang untuk mencetak gol. Gaya bermain yang pasif. Untuk apa bermimpi lolos ke Piala Dunia? Dari awal turnamen saya sudah bilang Vietnam sulit lolos ke Piala Dunia, tapi malah dengar media memuji dan menyebarkan berita palsu. Akui kalau kualitas Vietnam tidak sebanding dengan Jepang, tapi seperti yang kamu bilang, cuma pakai pertandingan persahabatan sebagai acuan ya. Vietnam pasti juga menang mudah melawan Taiwan, kan? Kalau bicara, pakai otak sedikit. Vietnam kalah juga biasa saja, tapi Jepang tidak lebih unggul dari Vietnam kok. Tapi sebelum turnamen saya sudah bilang Vietnam belum cukup kualitas untuk lolos ke Piala Dunia, tapi tidak ada yang percaya, malah dengar media yang membuat harapan palsu seperti mimpi. Menang kalah itu hal yang biasa, jangan ngomong soal kualitas di sini. Ingat, 2 pertandingan melawan Thailand di AFF, Vietnam kalah 3-0 di babak penyisihan, tapi akhirnya juara di final. Saya pikir para pemain wanita sebaiknya berlatih angkat beban dan lari 3.000 meter seperti tim pria. Menang ya menang, Jepang nggak pernah menang telak lawan Vietnam. Buat apa? Seperti waktu Vietnam, di bawah asuhan Park Hang-seo melawan Jepang di semua level juga cuma kalah dengan selisih 1 gol. Meskipun Jepang punya Minamino, Endo, Lee Suruan, Mitoma, Kubo. Lalu apakah berarti tim sepak bola pria Jepang tidak lebih unggul dari Vietnam?